Bab 206, karena Malan mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Xiao Churan melunakkan hatinya dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Secara pribadi, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, ibuku memang seperti ini, jadi jangan terlalu menyalahkannya, selama dia tahu kesalahannya dan bisa memperbaikinya, maka tidak ada yang baik tentang itu. Apa yang bisa Ye Chen katakan? Bagaimanapun juga, dia adalah ibu mertuanya dan ibu Xiao Churan sendiri, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, aku tahu Churan, kamu bisa memikirkan hal semacam ini sendiri, jangan khawatirkan aku suamimu, dia ibu mertuaku, aku pasti tidak akan menyalahkannya. Xiao Churan mengangguk terharu, memeluk Ye Chen dengan lembut, dan menghela nafas, apa yang terjadi hari ini benar-benar berkatmu. Jika bukan karena kamu, ibuku dan aku mungkin tidak bisa meninggalkan sana hidup-hidup. Ye Chen berkata sambil tersenyum, oke, kamu tidak perlu terus-menerus mengucapkan terima kasih. Xiao Churan mengangguk dan berkata, mari kita tunggu dan lihat apakah kita akan pindah, bagaimana menurutmu? Meskipun Ye Chen sangat ingin pindah bersama Xiao Churan, namun hal ini harus menghormati maksud Xiao Churan. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya tidak peduli untuk pindah, tidak masalah apakah saya pindah atau tidak. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, Villa Tanchen Yipin akan direnovasi, dan jika sudah selesai di sana, keluarga kami akan pindah ke sana bersama. Xiao Churan sedikit bingung dan berkata, bagaimanapun juga, villa itu milik Wang Zenggang. Jika suatu hari dia menyesalinya dan ingin kembali, itu mungkin akan merepotkan. Tidak baik bagi keluarga kita untuk pindah ke sana. Tidak ada yang terlalu buruk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Wang Zenggang sudah lama mengubah villa itu menjadi milikku, dan sekarang pemilik villa itu adalah aku, jadi tidak mungkin dia kembali. Selain itu, kamu tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang di kemudian hari. Kalau kita pindah ke villa yang rumahnya besar dan memiliki beberapa lantai, kita bisa tinggal di lantai 3 dan membiarkan orang tua kita tinggal di lantai 2. Dengan cara ini, kita bisa meminimalkan pertemuan satu sama lain dan menjadi lebih bebas. Bagaimana menurut Anda? Xiao Churan memikirkannya dengan hati-hati, kata-kata Ye Chen benar-benar menyentuh hatinya. Kenapa dia tidak mau lepas dari masalah keluarga ini, tapi terkadang dia merasa dirinya masih anak-anak. Bagaimana dia bisa segera keluar dari keluarga ketika sayapnya sudah mengeras? Namun, hal semacam ini sulit untuk disangga. Tetapi jika Anda benar-benar pindah ke villa, akan jauh lebih bebas dari rasa khawatir. Kamar kami tidak berada di lantai 1, dan biasanya kami dapat meminimalkan campur tangan satu sama lain. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada Marvin Ye, kalau begitu, ayo kita masuk setelah dekorasinya selesai. Sebuah villa di tepi sungai, sebuah villa terbakar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, dan butuh waktu lama untuk memadamkan api di dalam villa, namun semua yang ada di dalam villa telah menjadi abu. Namun petugas pemadam kebakaran juga memantau reruntuhan lokasi kebakaran, dan tidak menemukan mayat atau sisa-sisa manusia, yang membuktikan bahwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kebakaran tanpa korban jiwa tentu saja tidak menarik banyak perhatian, jadi tidak ada yang peduli dengan kebakaran yang tiba-tiba itu. Alasan mengapa tidak ada mayat atau sisa-sisa yang ditemukan adalah karena Gao Jianjun dan Gao Junwei, ayah dan anak, telah lama dipotong menjadi abu oleh guntur Ye Chen, dan dilebur bersama dengan abu barang-barang lain di ruangan itu, dan lebih kecil dari tepung, sehingga tidak ada komponen DNA yang terdeteksi sama sekali. Ayah dan anak keluarga Gao benar-benar menguap di dunia. Seluruh keluarga Gao cemas seperti semut di wajan panas. Meskipun mereka tidak tahu kemana mereka berdua pergi, mereka juga tidak tahu rencana mengerikan mereka untuk membalas dendam pada Ye Chen, tetapi villa yang dibakar adalah milik keluarga mereka. Sekarang villa itu dibakar menjadi abu dan orang-orang menjadi abu, hilang, mereka secara alami akan merasa ada sesuatu yang tidak baik. Setelah itu, keluarga Gao berkumpul dengan puluhan ribu orang untuk mencari seseorang, dan bahkan mengirimkan foto keduanya ke seluruh kota. Namun, tidak ada yang bisa menemukan dua orang yang menghilang begitu saja. Di dunia ini, tidak ada petunjuk lagi tentang mereka. Di saat yang sama, Xiao Yiqian, yang telah dirusak oleh Ye Chen, sedang menunggu telepon Gao Jianjun di rumah Xiao. Sejak dia melihat ayah dan anak yang ingin menyalakan Jishitang dengan bensin di gerbang Jishitang Sitian kita di malam, dia menyadari bahwa dia punya alat bodoh yang bisa dia gunakan.
Apa yang awalnya dia pikirkan adalah membodohi mereka berdua terlebih dahulu, dan memancing mereka untuk menyerang si Tianqi, dan kemudian menggunakan obat palsu yang dia siapkan untuk menggantikan obat asli si Tianqi. Begitu dia mendapatkan obat asli si Tianqi, akar yang tidak dapat dia gunakan secara alami akan mampu mengembalikan kejayaannya. Namun, setelah setuju untuk meneleponnya hari ini, pria itu tidak meneleponnya sepanjang waktu, yang membuatnya sedikit cemas. Dia tidak tahu nama Gao Jianjun, jadi dia hanya bisa meneleponnya sesuai dengan nomor telepon yang ditinggalkannya, tapi tidak peduli bagaimana dia menelepon, dia tidak berada di area layanan. Semakin dia tidak bisa menghubungi telepon, Xiao Yiqian menjadi semakin kesal. Nyonya Xiao, Xiao Changqian, istrinya Qian Hongyan, putri Xiao Weiwei dan putra Xiao Hailong semuanya berdiri di samping, memperhatikan dengan cermat ke arah Xiao Yiqian yang duduk di kursi. Sial, bajingan ini, lepaskan aku. Benar-benar tidak jujur, menelepon Gao Jianjun lagi, tetapi ternyata ponselnya masih tidak dapat tersambung. Wajah Xiao Yiqian muram. Dia akan pingsan sekarang, tanpa kemampuan seorang laki-laki. Dia hanyalah seorang kasim yang hidup, jadi sekarang dia tidak sabar untuk mendapatkan obat ajaib si Tianqi. Namun, dia mengetahui detail si Tianqi, jadi dia tidak berani memprovokasi Xiao Yiqian secara langsung. Melihat dia semakin kesal, Xiao Weiwei bergegas maju dan bertanya, "Sayang, ada apa denganmu? Siapa yang kamu telepon? Kamu sangat mudah tersinggung." Xiao Yiqian berkata dengan wajah gelap, untuk bajingan yang tidak tahu namanya, sialan. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak mengerti mengapa Xiao Yiqian berulang kali memanggil seseorang yang namanya tidak dia ketahui. Saat ini, Xiao Hailong tiba-tiba menerima pesan WeChat. Ketika dia membukanya, itu adalah sekelompok besar pria dari Jinling. Pemimpin grup Ed semua orang berkata, Gao Junwei dan ayahnya Gao Jianjun hilang. Keluarga Gao sedang mencari untuk petunjuk, jika ada yang tahu petunjuknya, kamu bisa pergi dan mengambil uang dan mentraktir semua orang minum. Kemudian, foto keduanya diposting. Xiao Hailong bergumam kaget, mengapa Gao Junwei dan Gao Jianjun tiba-tiba menghilang. Xiao Weiwei bertanya dengan heran, saudaraku, bukankah Gao Junwei membiarkan Ye Chen jatuh dari lantai atas rumah sakit 2 hari yang lalu dan menjadi lumpuh? Ya, Xiao Hailong berkata, aku hilang hari ini. Begitu Xiao Yiqian mendengarnya, dia langsung menjodohkan ayah dan anak yang sedang membawa bensin tadi malam, dan buru-buru bertanya, siapa Gao Junwei yang tadi kamu sebutkan? Apakah kamu punya fotonya? Ya, Xiao Hailong buru-buru menyerahkan telepon kepadanya, dan berkata, lihat, Tuan Xiao, mereka berdua yang menghilang hari ini. Begitu Xiao Yiqian melihat foto ayah dan anak itu, dia langsung berseru, brengsek. Astaga, apa yang terjadi? Kami sepakat untuk pergi ke si Tianqi bersama hari ini, tetapi ayah dan anak yang cacat mental itu tiba-tiba menghilang. Mungkinkah Ye Chen yang melakukannya? Bab 207. Berpikir bahwa hilangnya ayah dan anak Gao mungkin ada hubungannya dengan Ye Chen, Xiao Yiqian tidak bisa menahan perasaan gugup. Jika Ye Chen benar-benar bisa menghilangkan ayah dan anak ini, maka aku khawatir aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, dengan cara ini, saya khawatir saya tidak akan dapat memikirkan obat ajaib si Tianqi lagi. Lagi pula, tidak ada pengganti untuk hantu mati dan orang yang disalahkan saat ini, jadi kita tidak boleh gegabah memprovokasi si Tianqi. Pada saat ini, wanita tua Xiao memandang Xiao Yiqian dengan wajah tersanjung, serendah anjing, dan berkata dengan datar, Tuan Xiao, mengapa kita tidak memikirkan cara dan pergi ke rumah sakit besar di Yanjing? Mungkin kamu bisa mendapatkannya, sakit. Sekarang Xiao Yiqian adalah penyelamat seluruh keluarga Xiao, dan wanita tua Xiao bahkan lebih cemas darinya. Jika Xiao Yiqian tidak dapat memulihkan kemampuan pria itu, sisa investasi 70 juta pasti akan sia-sia. Ya, Tuan Xiao, menurutku si Tianqi adalah orang yang mencari ketenaran dan reputasi, dan dia memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang bodoh seperti Ye Chen. Xiao Changqian juga menjilat wajahnya saat menjawab percakapan, bahkan lebih menyanjung daripada wanita tua Xiao. Ketika kata-kata mereka jatuh ke tanah, wajah Xiao Yiqian menjadi lebih jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, diam, aku tahu apa yang mampu dilakukan oleh bajingan si Tianqi itu. Dia tidak ingin mentraktirku, jadi pergilah ke Yanjing mungkin tidak akan membantu. Xiao Weiwei juga berkata dengan cemas, Tuan Xiao, mungkinkah si Tianqi adalah satu-satunya dokter jenius di Jinling?
Bagaimana kalau kita mencari orang lain? Bukan karena dia memiliki perasaan terhadap Xiao Yiqian, tapi dia hanya membayar harga yang mahal, tapi tidak mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana dia bisa berdamai? Xiao Changqian memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya, Tuan Xiao, bukankah malam itu kamu mengatakan bahwa kamu punya teman yang membuka pabrik farmasi? Apakah kamu ingin bertanya padanya? Ekspresi Xiao Yiqian tiba-tiba menjadi bahagia, dia hanya memikirkan obat ajaib si Tianqi, tapi melupakannya. Ada keluarga Wei di Jinling, yang merupakan perusahaan besar di industri farmasi Jiangnan, dan Wei Hetang dengan nama tersebut juga dapat menduduki peringkat pertama di seluruh negeri. Kebetulan Xiao Yiqian memiliki hubungan yang cukup baik dengan tuan muda keluarga Wei, keduanya sering bermain-main bersama, dan sekarang mungkin ini adalah pukulan terakhirnya di Jinling. Dan tuan muda dari keluarga Wei, sama seperti dirinya, juga merupakan roh jahat mesum dan sesama manusia. Jika Anda ingin meminta bantuannya, Anda harus mulai dari aspek ini. Dia menatap Xiao Weiwei, matanya dipenuhi ketidakpuasan dan rasa jijik. Saya menghabiskan 10.000 bolak-balik, tetapi akhirnya bermain dengan wanita ini selama 2 atau 3 hari, dan kemudian saya menjadi seorang kasim. Ini benar-benar wanita termahal yang pernah bermain dengan saya. Sekarang, akarnya telah menjadi hiasan, dan dia tidak bisa terus berhubungan dengan Xiao Weiwei. Tidak ada gunanya menjaga wanita ini, jadi lebih baik membawanya ke sana, dan pergi ke tuan muda keluarga Wei untuk menggunakan sisa miliknya, energi. Memikirkan hal ini, Xiao Yiqian memandang Xiao Weiwei, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Weiwei, berdandanlah lebih baik besok dan temani aku bertemu seorang teman. Jarang sekali Xiao Weiwei melihat Xiao Yiqian berbicara pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Akhir-akhir ini, dia sangat gembira, dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yiqian. Keesokan harinya, kabar hilangnya ayah dan anak keluarga Gao masih menyebar ke seluruh kota. Namun Xiao Churan dan Ma Lan tidak menganggapnya serius, karena Ye Chen sudah mengatakan bahwa kedua orang ini melarikan diri karena takut akan kejahatan. Karena dia melarikan diri karena takut akan kejahatan, dia secara alami akan menghilang dari dunia. Xiao Yiqian menghubungi tuan muda keluarga Wei sebelumnya, dan pada malam hari, dia membawa Xiao Weiwei ke kamar pribadi sebuah klub di Jinling, menunggu kedatangannya dengan cemas. Xiao Weiwei berdandan sangat cantik hari ini, mengenakan rok hitam berbalut pinggul senilai lebih dari 100.000 yuan, tidak hanya memamerkan lekuk tubuhnya, tetapi juga dengan sengaja memperlihatkan garis kariernya di dadanya, dan dia juga melukis riasan tebal di dadanya, wajahnya. Meskipun dia kalah dengan gadis-gadis seperti Xiao Churan dan Song Wanting, tapi setelah berpakaian dengan hati-hati dan pakaian terbuka, dia masih bisa membuat sebagian besar pria ingin pindah. Dia bahkan sedikit bersemangat ketika mendengar bahwa dia akan menemui tuan muda keluarga Wei. Meskipun keluarga Wei tidak dianggap sebagai keluarga teratas di Jinling, kekuatannya masih jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Xiao. Kini karena keluarga Xiao kesepian, Xiao Weiwei juga berharap bisa mengenal lebih banyak orang kaya. Jika ia menemukan peluang bagus, mungkin bisa membawa perbaikan bagi keluarga. Keduanya menunggu di dalam kotak beberapa saat, ketika pintu kotak tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya berjas Armani masuk. Rambut pria itu disisir ke belakang, matanya jelek, dan dia memakai jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Di belakangnya, diikuti oleh seorang pria yang membawa tas, sekitar 1 atau 2 tahun lebih muda darinya, yang terlihat seperti seorang asisten. Xiao Yiqian berdiri, tersenyum dan berkata, "Oh, saudara Wei, duduklah di dalam." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Xiao Yiqian, "Tuan Xiao, kamu adalah orang yang sangat sibuk. Dulu, Jinling selalu sibuk. Kenapa kamu tiba-tiba punya waktu untuk mengajakku kencan? Aku benar-benar tersanjung, kecil saudara laki-laki." Saat dia berbicara, dia melihat Xiao Weiwei di samping Xiao Yiqian, dan matanya tiba-tiba berbinar. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yiqian, "Saya berkata Tuan Xiao, siapa wanita cantik ini? Anda bahkan tidak memperkenalkan saya kepada adik laki-lakinya." Xiao Yiqian menarik Xiao Vivi dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, saudara Wei, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini keponakan saya dari keluarga yang sama, Xiao Wei." Jadi itu keponakan Tuan Xiao, tidak heran dia sangat cantik. Mendengar ini, Wei Changming mengangguk sambil tersenyum,
ekspresi serakah muncul di matanya. Dia mengulurkan tangannya ke Xiao Weiwei, dan berkata, "Nona Xiao, senang bertemu denganmu." Xiao Yiqian berkata kepada Xiao Weiwei lagi, "Weiwei, ini Wei Changming, manajer umum Wei Jia Pharmaceutical." Wei Jia Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi terkenal di Jiangnan, dan kekuatannya sangat kuat. Xiao Weiwei juga buru-buru berjabat tangan dengan pihak lain dan berkata, "Halo, Tuan Wei." Wei Changming dengan rakus menyentuh tangan Xiao Weiwei 2 kali, lalu melepas mantelnya dan melemparkannya ke pria yang berpakaian asisten di belakangnya. Asisten tidak mengambil satu pun, dan mantel itu jatuh ke tanah. Ekspresi jijik melintas di mata Wei Changming, dan dia menatapnya dan mengutuk, "Sampah. Kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik." "Maaf, saudaraku, ini semua salahku, jangan marah." Wajah pria itu pucat, dan dia segera mengambil mantelnya dan menyeka debu di atasnya. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia mengatakan ini, Wei Changming menjadi semakin kesal. Dia berjalan ke arahnya dan menamparnya, dan berkata dengan dingin, "Wei Liang, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa kamu adalah seorang anak yang lahir dan dibesarkan oleh seorang anak. Anak haram, kamu tidak berhak memanggilku kakak, keluarlah dan tunggu di luar." Wei Liang ditampar, tapi dia tidak berani membantah sama sekali. Seolah dia sudah terbiasa, dia mengangguk dengan rendah hati dan berkata, "Saya mengerti, kakak." Setelah berbicara, dia bergegas keluar dari kotak. Spoiler sekali, sialan. Wei Changming mengutuk, dan Xiao Yiqian di sampingnya berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudara Wei, ini saudaramu yang tidak berguna, kan?" Wei Changming berkata dengan dingin, "Itu hanya bajingan, bukan adikku." Setelah selesai berbicara, dia memandang Xiao Vivi dengan rakus, dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Weiwei sangat cantik, apakah kamu punya pacar?" Bab 208. Ketika Xiao Weiwei mendengar ini, dia tidak menjawab pertanyaan Wei Changming, tetapi memandang Xiao Yiqian dengan malu. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak punya pacar, karena dia adalah kekasih Xiao Yiqian. Tapi dia tidak berani memberitahu orang luar bahwa dia adalah kekasih Xiao Yiqian. Bagaimanapun, Xiao Yiqian punya keluarga, dan dia tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Jika dia membuat klaimnya sendiri dan mengatakan bahwa dia adalah kekasihnya dan menyebabkan masalah baginya, itu akan menjadi temukan masalah untuk dirimu sendiri. Namun, yang tidak dia duga adalah Xiao Yiqian sangat murah hati saat ini, dan langsung tersenyum dan berkata kepada Wei Changming, "Saudara Wei, sejujurnya, Weiwei sebenarnya adalah kekasihku. Tetapi kamu harus menjaga milikmu, tutup mulut dan jangan beritahu siapapun tentang hal itu." Wei Changming tiba-tiba merasa sedikit menyesal, dia mengira itu benar-benar keponakan Xiao Yiqian dari keluarga yang sama, tapi dia tidak menyangka keponakan itu hanya kedok, tapi nyatanya dia adalah seorang kekasih. Meskipun dia jatuh cinta pada Xiao Weiwei, dia tidak berani merampok seorang wanita dari Xiao Yiqian, jadi dia hanya bisa melepaskan pemikiran itu di dalam hatinya. Xiao Yiqian secara alami memperhatikan penampilannya, tersenyum pelan, dan mulai mengobrol dengan Wei Changming. Dia sengaja bertanya pada Wei Changming, "Ngomong-ngomong, Saudara Wei, bagaimana kesehatan Tuan Wei akhir-akhir ini?" Wei Changming menghela nafas, dan berkata, "Itu tidak terlalu baik. Orang tua itu berhutang terlalu banyak atas hubungan cintanya ketika dia masih muda, dan sekarang dia menderita balasan, dan kesehatannya semakin buruk dari hari ke hari." Xiao Yiqian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wei memiliki banyak hutang romantis?" "Tentu saja banyak," Wei Changming berkata tanpa daya, "Kamu tidak tahu, orang tuaku, yang mirip denganku, adalah seorang tukang pancang dalam wujud manusia. Dia tampan ketika dia masih muda, dan dia bisa membujuk wanita. Dia membeli bahan obat kemana-mana melalui bisnis. Sejauh yang saya tahu, tidak kurang dari 20 peluang bagi kekasih lama. Ini hanya yang saya tahu, dan ada lebih dari saya. Aku pergi." Xiao Yiqian berseru, "Orang tuamu sangat genit ketika dia masih muda." Wei Changming mengangguk, dan berkata dengan depresi, "Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menemukan saudara tiri untukku? Faktanya, ada beberapa spesies liar di luar ayahku, dan yang lainnya semuanya perempuan. Hanya spesies liar ini Zong yang jantan. Setelah kakek saya mengetahuinya, dia bersikeras bahwa Zong keluarga Wei tidak bisa tinggal di luar, dan memaksa ayah saya untuk membawanya kembali dari Gunung Changbai. Saat dia mengatakan itu,
Wei Changming berkata lagi, bukan saja saya tidak ingin melihat bajingan ini, tetapi ayah saya sendiri tidak ingin melihatnya, tetapi tidak mungkin, dia telah mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya, keluarga, jadi dia tidak bisa mengemudi. Itu akan membuat orang tertawa, jadi dia hanya bisa tinggal di rumah. Lakukan pekerjaan lain-lain. Xiao Yiqian sudah lama mendengar bahwa keluarga Wei memiliki dua orang putra. Putra tertua adalah Wei Changming, dan putra bungsu Wei Liang adalah anak haram, hutang romantis yang ditinggalkan oleh lelaki tua keluarga Wei di tahun-tahun awal, dan dia tidak diterima sampai ia remaja. Oleh karena itu keluarga Wei telah diabaikan oleh orang lain, bahkan keturunan keluarga Wei pun tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Biasanya, adik laki-laki Wei Changming seharusnya dipanggil Wei Changliang, tetapi karena tuan dari keluarga Wei memandang rendah anak haram ini, dia tidak diperbolehkan menggunakan kata Chang, jadi dia dipanggil Wei Liang. Tampaknya Wei Liang tumbuh dalam lingkungan seperti itu yang cukup menyedihkan. Xiao Yiqian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kakak Wei, jika orang tuamu begitu romantis, kemampuannya dalam aspek itu pasti luar biasa. Apakah ada obat yang bagus? Wei Changming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan sebutkan itu, memang ada resepnya. Orang tua itu secara tidak sengaja mendapatkannya di luar ketika dia masih muda. Ini dapat memperkuat yang dan menyegarkan ginjal, dan sangat meningkatkan kemampuan dari pria. Benarkah? Xiao Yiqian berkata dengan heran, saudaraku, apakah resep ini masih tersedia? Wei Changming berkata, bagaimana saya bisa mengatakan resep ini? Ayah saya meminumnya selama 20 atau 30 tahun ketika saya masih muda, dan itu sangat efektif. Dikatakan bahwa ketika lelaki tua itu mengumpulkan obat-obatan di barat daya, dia berjuang lebih keras dari 10 kali dalam semalam, dan dia dijuluki keluarga Wei 14. Berbicara tentang ini, Wei Changming menghela nafas, dan berkata, tetapi resep ini, saya ingin meminumnya untuk produksi massal nanti. Tetapi saya meminta ahli farmakokinetik untuk mempelajarinya, dan menemukan bahwa benda ini memiliki toksisitas hati dan ginjal yang kuat. Jadi Anda lihat pada orang tua saya, berusia awal 60-an, hati dan ginjalnya hampir rusak, dan dokter mengatakan bahwa dia akan hidup paling lama 2 atau 3 tahun sebelum dia harus pergi ke surga barat untuk melapor kepada Buddha Tathagata. Wajah Xiao Yiqian yang awalnya gembira tiba-tiba menjadi berat lagi. Mendapatkan kembali kemampuan menjadi seorang pria dan mendapatkan kembali kejantanannya tentu saja penting, tetapi hidup bahkan lebih penting. Anda tidak bisa mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk bermain-main dengan wanita, bukan? Wei Changming melihat perbedaannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Xiao, apakah Anda memiliki sesuatu yang disembunyikan? Xiao Yiqian menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, saudara Wei, sejujurnya, saudaraku, saya hanya seorang kasim sekarang, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pergi ke rumah sakit, dan dokter tidak bisa melakukan apa saja. Kamu harus membantuku. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, apakah obat yang digunakan orang tuamu beracun setelah meminumnya sekali atau 2 kali? Mengapa kamu tidak mengambilkannya untukku dan mencobanya? Wei Changming buru-buru berkata, saudaraku, jangan mencoba obat itu. Jika kamu benar-benar menghancurkan tubuhmu, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, keluarga Wei kami baru saja meneliti resep ini, berharap untuk memperbaikinya sehingga dia bisa memperkuat kejantanan tanpa membahayakan tubuh. Jika dilakukan dengan baik, itu mungkin saja terjadi, efek perbaikan yang kuat pada kemampuan pria. Benarkah? Xiao Yiqian berkata dengan terkejut, bagus sekali. Kapan itu akan selesai? Wei Changming berkata, namun obat ini masih kekurangan satu bahan. Jika kami ingin membuatnya, kami harus menunggu 2 hari hingga Chinese Medicine Expo dapat membeli bahan ini di pameran. Xiao Yiqian sangat gembira, apalagi 2 hari, selama dia bisa disembuhkan, dia bisa menunggu selama 2 tahun. Jadi dia buru-buru berkata, saudara Wei, setelah obatnya siap, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya sangat membutuhkan barang ini sekarang. Bisakah itu tidak diperlukan? Dia sekarang adalah seorang kasim yang hidup, jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan memotongnya. Wei Changming berpura-pura mendapat masalah, menghela nafas dan berkata, bukannya kakakku tidak mau membantumu, bahan yang dibutuhkan untuk obat ini terlalu berharga, kurasa kita hanya bisa membuat 1 salinan di
Tes pendahuluan. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke arah Xiao Weiwei, dan berkata sambil tersenyum, namun, bukan tidak mungkin untuk berdiskusi. Bagaimana mungkin Xiao Yiqian tidak mengetahui arti dari rubah tua Wei Changming ini? Dia menunjukkan senyuman yang dapat dimengerti oleh pria, dan berkata langsung kepada Xiao Weiwei, Weiwei, mulai sekarang kamu adalah laki-laki saudara Wei, kamu harus berterima kasih padanya untuk itu, aku, seperti melayaniku. Layani dia, mengerti. Ketika Wei Changming mendengar ini, dia sangat gembira. Pertama kali saya melihat Xiao Weiwei, saya merindukan sesuatu terjadi pada kecantikan ini. Namun ketika dia mendengar bahwa dia adalah keponakan Xiao Yiqian, dia sangat kecewa. Namun di luar dugaan, ia ternyata adalah kekasih Xiao Yiqian, dan Xiao Yiqian langsung mendorong Xiao Weiwei ke tangannya guna meminta obat. Ini benar-benar tidak perlu dipikirkan lagi. Bab 209, Xiao Weiwei agak tidak senang di hatinya. Ia berharap bisa terus menjadi kekasih Xiao Yiqian, dan di saat yang sama Xiao Yiqian bisa memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang lebih penting. Dengan cara ini, dengan bantuan lingkaran cahaya Xiao Yiqian, dia dapat mengatur kontaknya dan secara bertahap menjadi wanita terkenal di Jinling. Pada saat itu, saya tidak hanya akan mendapat banyak manfaat, tetapi grup Xiao juga akan mendapat manfaat, dan saya juga akan menjadi pendukung grup Xiao dan pimpinan grup Xiao. Tapi yang tidak dia duga adalah Xiao Yiqian hanya menganggap dirinya sebagai alat, dan untuk meminta obat, dia akan menyerahkan dirinya kepada Wei Changming. Aku ingin menjadi kekasih Xiao Yiqian dan sosialita kelas atas, tapi aku tidak ingin menjadi mainan kelas atas. Setelah reputasi mainan itu menyebar, aku tidak akan pernah ingin naik lagi dalam hidup ini. Jadi, dia meraih tangan Xiao Yiqian dan berkata dengan genit, Yiqian, aku sangat mencintaimu, aku hanya ingin berada di sisimu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Xiao Yiqian sangat kesal dengan Xiao Wei saat ini, karena Xiao Wei adalah wanita paling hemat biaya yang pernah dia mainkan. Oleh karena itu, sekarang dia sangat ingin menyingkirkan Xiao Weiwei dengan imbalan sedikit keuntungan terakhir. Mengirimnya ke Wei Changming tentu saja menjadi pilihan terbaik saat ini. Sekarang saya tidak memiliki kemampuan di bidang itu, saya hanya bisa menonton saat saya menjaga Xiao Vivi. Tetapi jika saya mengirim Xiao Wei keluar, seandainya keluarga Wei benar-benar dapat menyembuhkan penyakit saya yang tersembunyi, maka saya dapat terus mencari wanita lain. Jadi, dia berkata kepada Xiao Weiwei dengan suara dingin, jangan lakukan ini denganku, aku memintamu untuk menemani saudara Wei, dan kamu akan menemani, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Xiao Weiwei menangis terseduh-seduh, dan menangis, Yiqian, bukankah kamu tinggal bersamaku karena kamu menyukaiku? Jika kamu benar-benar menyukaiku, bagaimana kamu bisa memberikanku kepada orang lain? Wei Changming di sampingnya sedikit tidak senang, dan berkata, oh, Tuan Xiao, karena Nona Vivi sangat menyayangi Anda, maka jangan memaksa orang lain untuk mempersulit Anda. Xiao Yiqian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Xiao Weiwei sambil mengutuk, kamu hanyalah mainan Lao Su, kamu harus melakukan apa yang diperintahkan Lao Su, dan berani tidak menaati Lao Su. Katakan, jika kamu tidak menjagaku dengan baik hari ini temani saudara Wei, aku akan segera menarik modal dari keluarga Xiao dan membuat keluarga Xiao bangkrut. Kamu harus mengembalikan uang yang kuberikan padamu. Bagaimana aku, Xiao Yiqian, bisa membesarkan Xiao keluarga? Kembali ke bentuk aslinya. Mendengar ini, Xiao Weiwei tercengang, dan rasa terhina langsung muncul di hatinya. Tapi apa gunanya penghinaan? Bisakah saya menolak Xiao Yiqian hanya karena penghinaan? Menolak Xiao Yiqian itu sederhana sekali, kalau saya tidak setuju bisa dilakukan. Tapi bagaimana setelah penolakan? Setelah dia menolak, semuanya dikembalikan ke bentuk aslinya, keluarga Xiao menunggu bangkrut, dan mimpinya menjadi selebriti juga akan hancur. Oleh karena itu, Xiao Weiwei hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, saya berjanji, saya berjanji. Saya pasti akan melayani Presiden Wei dengan baik. Xiao Yiqian mencibir dan berkata, kamu pintar. Saat dia berbicara, dia mendorong Xiao Weiwei ke dalam pelukan Wei Changming, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi bersama Presiden Wei malam ini. Wei Changming memeluk Xiao Weiwei, merasa sangat bersemangat, dan berkata sambil tersenyum, Weiwei, aku akan meminta seseorang untuk membuka kamar di hotel, mari kita lebih mengenal satu sama lain malam ini. Xiao Weiwei menyeka air matanya dengan tenang, merasa kesal di dalam hatinya. Dahulu kala,
Xiao Weiwei juga merupakan putri dari keluarga Xiao, dan menjadi incaran banyak orang. Dia juga memiliki hati yang bangga. Saat mencari pacar, dia akan selalu mencari generasi kedua yang kaya dari keluarga besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir seperti itu setelah menghabiskan triknya. Tunangannya Wang Yunfei meninggalkannya untuk menjadi kekasih Xiao Yiqian, tapi Xiao Yiqian menggunakan dia sebagai alat dan melemparkannya ke Wei Changming. Jika Wei Changming bosan bermain dengannya di masa depan, dia akan dilemparkan ke siapa? Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sepupunya Xiao Churan. Xiao Churan tidak pernah terlalu memikirkan dirinya sendiri, dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan dia baru saja menikah dengan Ye Chen, sia-sia, tetapi meskipun Ye Chen sedikit sia-sia, Ye Chen tidak akan pernah membiarkannya dihina seperti ini. Sebaliknya, saya mungkin bukan pemenangnya. Wei Changming memeluknya erat-erat, dan berkata kepada Xiao Yiqian dengan wajah sedih, "Jangan khawatir, Tuan Xiao, kami akan mengirimkan obatnya segera setelah kami mendapatkan resepnya. Bantu Anda mendapatkan kembali kejayaan Anda." Petik 2. Bagus. Xiao Yiqian akhirnya merasa lega, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku yakin menunggu kabar baikmu." Wei Changming mengangguk, melihat waktu, dan sangat ingin melakukan sesuatu dengan Xiao Weiwei. Jadi dia tersenyum pada Xiao Yiqian dan berkata, "Tuan di sini." Xiao Yiqian tahu bahwa Wei Changming tidak sabar untuk mengajak Xiao Weiwei bermalam bersama, jadi dia tidak bisa menahan rasa iri. Tapi dia masih mengangguk dengan murah hati, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan berada di sini malam ini, kalian berdua pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Weiwei, "Layani Tuan Wei dengan baik, apakah kamu mengerti?" Xiao Weiwei mengangguk karena malu, dan hanya bisa dengan jujur berkata, "Saya mengerti." Malam ini, Xiao Weiwei kembali menjadi kekasih Wei Changming. Meskipun jauh di lubuk hatinya Xiao Weiwei merasa muak dengan gelar baru ini, Wei Changming kagum dengan penampilannya dalam aspek itu. Malam ini, Wei Changming juga menemukan mata air keduanya di Xiao Weiwei. Jadi, setelah Yu Xiyun mengumpulkannya, dia memeluk Xiao Weiwei dan berjanji padanya, "Kamu tidak perlu menemani lelaki tua Xiao Yiqian itu lagi, ikuti saja aku dengan mantap dan aku akan menjadikanmu seorang master." Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Weiwei akhirnya merasa lebih baik. Jika Wei Changming bisa menjadikan dirinya seorang master, bukanlah hal yang buruk untuk mengikutinya. Lagi pula, meski dia tidak sekaya Xiao Yiqian, setidaknya dia jauh lebih muda dari Xiao Yiqian, dan sepertinya dia bukan tipe pria yang bisa menyerahkan dirinya kepada orang lain begitu saja. Keesokan paginya, berita hilangnya ayah dan anak keluarga Gao terus bergejolak. Konon keluarga Gao menaikkan hadiahnya menjadi 10 juta, dan banyak gangster di jalan mulai mencari keberadaan ayah dan anak tersebut, berharap menjadi kaya dalam semalam. Sangat disayangkan ayah dan anak keluarga Gao telah dimusnahkan, dan mereka tidak lagi ada di antara langit dan bumi. Setelah sarapan, Xiao Churan pergi ke studio, dan Xiao Changkun pergi ke asosiasi barang antik. Konon dia sedang belajar mengapresiasi barang antik dari para master di asosiasi tersebut. Adapun Malan, dia ketakutan seperti anjing kemarin, dan dia pergi bermain lagi pagi ini dengan riasan tebal mahjong sudah bangun. Ye Chen sedang mengepel lantai sendirian di rumah, ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Song Wanting, putri tertua dari keluarga Song. Ye Chen menyeret lantai sambil menekan tombol jawab. Suara lembut Song Wanting terdengar, dan dia bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda di rumah sekarang?" "Ya," Marvin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "apa yang Anda butuhkan dari saya?" Bab 210. Marvin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada hubungannya dengan saya?" Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, "Itu saja. Keluarga Song kami telah berinvestasi di klub kelas atas di distrik Jinkai. Kami ingin memberi Anda kartu keanggotaan tertinggi. Sekarang saya di bawah dari rumah Anda." Ye Chen berkata dengan ringan, "Ayo langsung kemari. Aku di rumah." Song Wanting buru-buru berkata, "Bagus sekali, aku akan segera datang." Ye Chen bersenandung dan menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Song Wanting membunyikan bel pintu. Ye Chen membuka pintu, matanya bersinar. Hari ini Song Wanting mengenakan gaun malam hitam panjang, dipangkas sangat dekat dengan badan,
dengan sempurna memperlihatkan pinggangnya setipis dahan pohon willow. Di bawah rok pendek depan dan belakang panjang terdapat sepasang kaki panjang berwarna putih dan tanpa cacat, seperti batu giok yang indah. Ditambah dengan wajahnya yang glamor dan mulia, serta temperamen seorang atasan yang telah dipupuk sejak lama, keseluruhan pribadinya secantik Night Elf. Pakaiannya sangat menakjubkan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Tuan Ye, Song Wanting berhutang pada tubuhnya. Ketika dia datang, dia secara khusus merias wajah dan berdandan. Melihat mata Ye Chen yang menakjubkan, dia tidak bisa menahan perasaan manis. Ye Chen mengangguk ringan, masuk dan duduk. Song Wanting bersenandung, dan dengan hati-hati mengikuti Ye Chen masuk. Setelah keduanya duduk, Song Wanting mengeluarkan kartu VIP yang terbuat dari platinum murni dan menyerahkannya dengan hormat dengan kedua tangannya. Tuan Ye, ini adalah kartu VIP tertinggi dari Brilliant Club. Kartu ini hanya dibuat untuk satu orang, dan hanya Anda yang memilikinya. Ini isi hati saya, kapanpun Anda datang ke Brilliant Club, Anda dapat menggunakan kartu ini secara gratis seumur hidup. Brilliant Club yang baru dibuka telah menjadi topik hangat di kelas atas Jinling akhir-akhir ini. Karena ini adalah klub yang diinvestasikan oleh keluarga Song, investasi keseluruhannya sangat tinggi, dan butuh beberapa tahun untuk membangunnya. Ini dapat dianggap sebagai klub bisnis kelas atas di Jinling. Dengan dukungan keluarga Song, Jinling dan hampir semua tokoh besar di provinsi Namuang berkumpul di sini. Semakin banyak tempat berkumpulnya orang-orang besar, semakin baik untuk membicarakan bisnis, menjalin kerjasama, dan memperluas kontak. Oleh karena itu, sebelum dibuka, banyak dicari oleh banyak orang, dan semua orang ingin menjadi anggota dari klub cemerlang. Namun, untuk memastikan clubhouse kelas atas, anggota di sini memiliki batasan ambang batas yang sangat ketat. Anggota brilian dibagi menjadi 4 tingkatan: anggota biasa, anggota senior, anggota VIP, dan anggota VIP senior. Adapun kartu VIP tertinggi yang diberikan Song Wanting kepada Ye Chen, itu unik, sehingga dunia luar tidak mengetahuinya sama sekali. Di antaranya, biaya keanggotaan untuk member biasa terendah saja 1 juta, untuk member senior 10.000, dan untuk member VIP puluhan juta. Untuk menjadi anggota VIP senior, seseorang harus menjadi kepala keluarga yang aset keluarganya mencapai puluhan miliar. Jika tidak, maka hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, bagi dunia luar, seorang VIP senior sudah menjadi anggota top. Ye Chen tidak tertarik dengan hal semacam ini, tapi tidak baik menyangkal wajah Song Wanting. Lagi pula, dia membuat keanggotaan khusus untuknya, dan sepertinya agak tidak masuk akal baginya untuk menolak. Jadi dia mengambil kartu anggota tertinggi, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Pada saat ini, Song Wanting memandang Ye Chen, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, Tuan Ye, selain itu, Wanting memiliki permintaan lain yang tidak berperasaan. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye dapat memenuhinya. Ye Chen berkata dengan ringan, mari kita dengarkan. Song Wanting kemudian buru-buru berkata, Tuan Ye, keluarga kami menginvestasikan lebih dari 1 miliar yuan di klub brilian, yang dianggap sebagai proyek yang relatif besar. Wanting takut terjadi kesalahan, dan saya harap Anda dapat membantu saya melihatnya Feng Shui dan hentikan bencana. Fu, Song Wanting berkata begitu, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, bertanya-tanya apakah Ye Chen akan setuju. Dia menatap Ye Chen dengan gugup dengan matanya yang besar. Ye Chen tersenyum ringan, berpikir bahwa keluarga Song selalu tampil baik, dan mereka dianggap setia kepadanya, dan Song Wanting datang ke pintu secara langsung kali ini, dengan sikap yang sangat hormat, mengapa kamu tidak pergi saja dan bersenang-senang? Lihat, jadi, dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan pergi bersamamu. Song Wanting buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Ye, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda. Mobil saya ada di bawah dari rumah Anda. Kita bisa berangkat kapan saja. Kapan waktu yang tepat bagi Anda? Ye Chen berkata, sekarang, mari kita lihat bagaimana kinerja klub Anda. Song Wanting sangat gembira, dan buru-buru dan dengan hormat menemani Ye Chen keluar. Segera, Rolls-Royce Song Wanting berhenti di pintu masuk Brilliant Clubhouse. Brilliant Clubhouse terletak di distrik Jinkai, yang merupakan kawasan paling makmur di Jinling. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Song mulai mengerjakan proyek ini, dan pembangunannya belum selesai hingga saat ini.
Clubhouse ini dirancang oleh desainer arsitektur papan atas di Tiongkok, dan gaya dekorasinya juga menjadi yang terdepan dalam tren, yang sangat mewah. Begitu mobil berhenti, seorang pelayan segera melangkah maju untuk membuka pintu, dan Ye Chen serta Song Wanting turun. Setelah keluar dari mobil, Song Wanting dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong ikuti saya." Ye Chen mengangguk, dan pertama-tama melihat secara kasar penampilan seluruh Clubhouse. Eksterior Clubhouse Hui Hui terlihat kaya dan megah, dengan sentuhan kebangsawanan dalam suasana mewah. Dua pilar batu marmer putih diukir dengan pola naga, apalagi terlihat nyata, membuat orang takut. Sejak Anda masuk ke Clubhouse, lantainya ditutupi lapisan karpet wall buatan tangan murni dari Arab. Karpet wall seperti itu berharga puluhan ribu yuan per meter persegi, dan puluhan juta dolar dihabiskan untuk lantai kios di seluruh aula seluas 1000 meter persegi. Song Wanting mengikuti dengan hormat, menunjuk ke dinding di sekitar aula setinggi puluhan meter, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mural ini adalah harta budaya kelas dunia, dan setiap mural bernilai sekitar 10 juta. Ye Chen mengangguk, dan berkata, "Ada sebuah negara di Timur Tengah bernama Abu Dhabi, dan masjid di sana secara keseluruhan memiliki gaya seperti ini, tetapi apa yang Anda lakukan di sini tepat, tanpa warna agama yang begitu kuat." Petik 2. Ya, Song Wanting berkata dengan hati-hati, bagaimanapun, sebagian besar dari kami di Tiongkok adalah ateis, dan kami tidak terlalu banyak mempromosikan tahayul feodal, jadi ketika kami merancang klub ini dari awal, kami berusaha menghindari gaya religius budaya. Setelah selesai berbicara, Song Wanting menunjuk ke bagian atas aula, sebuah lampu kristal langit-langit setinggi 10 meter yang sangat besar. Lampu kristal ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga sangat terang, membuat seluruh ruangan seterang siang hari. Song Wanting melanjutkan, "Tuan Ye, lampu kristal ini terbuat dari kristal alami dan beratnya 8,8 ton. Keluarga Song menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkannya, dan untuk mendapatkannya dari Eropa. Kemarilah, kami secara khusus menerbangkannya dari Austria ke Jinling dan merakitnya." Ye Chen berkata, "Feng Shui mengatakan bahwa di tempat bisnis manapun, bisnis serius apapun, cahayanya tidak boleh terlalu gelap. Semakin gelap, semakin besar pengaruhnya terhadap Feng Shui. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menghemat uang untuk membeli lampu." Song Wanting mengangguk dan berkata, "Tuan Ye mengingatkan bahwa Wanting telah diajarkan." Bagaimanapun, Song Wanting tersenyum pada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, lantai paling atas di sini tidak terbuka untuk umum. Kecuali untuk keluarga Song, hanya Anda, satu-satunya VIP tertinggi, yang bisa naik. Mengapa kita tidak pergi ke lantai atas untuk melihat dulu?" Ye Chen sedikit mengangguk, "Oke, bersambung."